keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Mau makan, ingat sama Allah, Bismillah. Mau tidur, Bismillah. Ahya maaf. Kedua, lakukan tindakan perbuatan kita itu lillah. Lillah itu apa? Hanya karena Allah. Hanya karena, bukan karena yang lain, bukan karena siapa-siapa. Nyerempet sedikit syirik, Pak. Makanya tadi syirik itu seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Yang ketiga ilallah, menuju Allah. Fafiru ilallah, larilah kamu menuju Allah. Hanya mengharap ridho Allah, itu ikhlas. Hanifah, hanya mengharap. Kalau kita ditanya siapa Pak Ustadz orang seperti itu, kembali jawabnya para nabi. Pak. Makanya kiai sekalipun disebut kiai, Ustadz kayak saya disebut belum tentu. Kalau para nabi jelas. Dan siapa nabi rujukan yang paling utama? Kita sudah tahu Nabi Muhammad, nabi terakhir penyempurna. Tapi Nabi Muhammad itu kaitannya dengan nabi-nabi sebelum. Nah, nabi sebelumnya yang jadi ukuran patokan utama itu, saya yakin jamaah Masjid Baitul Haq masih tahu siapa Pak? Saya ulang-ulang sering ini. Siapa nabi rujukan utama Pak? Rujukan para nabi? Nabi Ibrahim. Coba satu lagi Pak. Makanya saya bilang kita perlu bertanya, mengapa saya sholat kok nyebut ini terus? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad innaka hamidum majid. Nabi Ibrahim orang yang betul-betul lurus, taat, kelimaknya kita semua tahu apa saja dia lakukan hanya karena Allah sampai terakhir anaknya itu. Semua orang pengen enak, tapi Nabi siap melakukan yang tidak enak. Nabi Muhammad saja Pak, kalau mau enak nggak jadi Nabi, leren Allah. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menunjuk kepada Nabi Ibrahim itu. Di antaranya pernah saya sampaikan, imamnya manusia, panutannya manusia, panutan utama itu Nabi Ibrahim. Al-Baqarah 124 ya kemarin, Al-Baqarah 124. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Jelas sekali ayat. Ketika Nabi Ibrahim dihadapkan dengan berbagai macam perintah-perintah yang berat-berat, dia jalani dengan tamat, sempurna. Allah angkat Nabi Ibrahim jadi imamnya manusia. Nabi Muhammad meneruskan Nabi Ibrahim. Ayatnya juga ada. Nah, kaitannya dengan haji. Al-Baqarah, Ali Imran 96, 95, 96. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini katakan ya Muhammad, maha benar Allah. Ikutilah agama yang pernah ditegakkan, dilaksanakan Nabi Ibrahim. Hanifa, lurus, ikhlas, hanya Allah. Wa ma kana minal musyrikin. Lawannya ikhlas itu syirik. Iman tauhid itu lawannya syirik. Makanya kami dulu di PT itu sekarang dikembalikan dengan perpanjangan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Awalnya memang 63 itu Pak. Kemudian ketika zaman Pak Harto berbau etnis dihimbau dirubah, tetap
singkatannya PT tapi panjangannya berbeda. Apa? Pembinaan iman, tauhid, Islam. Ada Islamnya belakangnya. Sebab orang lain juga bilang tauhid, Tuhan satu kan gitu. Tapi setelah reformasi ada ide lagi, diusulkan kembali lagi ke singkatannya, perpanjangan yang lama, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Kalau saya terserahlah saya bilang. Cuma jangan terlalu menonjolkan Islam itu anti rasis. Jangan meremehkan orang lain, tapi jangan memuji diri berlebihan. Kemudian lebih tegas lagi Pak, Al-An'am 162 itu pernah juga saya sampaikan. Dan di dalamnya ada itu pernyataan 163 itu. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini ayat tegas. Kalau kita mengaku umat Muhammad, baca ini Pak. Katakan ya Muhammad, aku mendapat petunjuk dari Tuhanku ila siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu agama yang pernah ditegakkan oleh Nabi Ibrahim dengan murni, lurus. Sama sekali Nabi Ibrahim terjauh dari sifat syirik. Di antaranya sikap itu apa? Salati wa nusuki, hidupku, matiku semata-mata hanya karena Allah, lillahi rabbil alamin. Tolong lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin, jangan diartikan untuk Allah Pak. Allah tidak butuh harta kita, Allah tidak butuh siam kita, Allah tidak butuh sholat kita. Tapi artikan lillah itu hanya semata-mata karena mentaati Allah. Wabidzalika umirtu, karena seperti itu diperintahkan kepada aku, wa ana awal muslimin. Maka saya adalah orang yang paling utama muslim. Apa muslim? Pernah saya jelaskan, tunduk, patuh, taat kepada Allah. Karena itu dalam pengabdian kita kepada Allah itu dibutuhkan ikhlas. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah dzalika dinul qayyimah. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah dengan lurus untuk mentaati agama. Termasuk sholatnya karena Allah, termasuk zakat. Nah, semua perangkat-perangkat dalam Islam itu mengajari kita untuk tunduk patuh, taat. Begitu pentingnya ikhlas ini dalam hidup kita Pak. Ternyata ini senjata luar biasa, membuat kita tidak gampang marah. Saya jujur saja, kadang-kadang saya koreksi diri saya sendiri. Saya kadang tersinggung. Berarti saya ini belum ikhlas. Nyaman jadi orang ikhlas itu. Ya, seperti Nabi Muhammad itu, diopo-opo nyambung kamu, tapi dia tetap berbuat baik. Dia tetap semangat. Ada yang bilang, wah kalau jadi wong Islam kayak ngono apa gak iso maju. Salah. Orang kalau betul-betul ikhlas itu melayani orang juga dengan baik. Kalau dia jualan juga dengan benar, semangat, disiplin, itu orang ikhlas. Kalau tidak disiplin, tidak ikhlas. Saya ingat guru saya dulu sebuah pondok mengatakan, jangan mengganggu keikhlasan orang lain. Dia melakukan karena taat sama Allah, tapi sampai goda-goda, sampai juga sering tidak aktif, akhirnya kan terganggu. Ini dalam amal. Kok aku tok sorong aku tok iku kok dijarno. Nah, itu kan mengganggu. Tapi kalau orang yang betul-betul murni ikhlasnya, kamu mau ikut atau tidak terserah.
Kamu mau nyumbang atau tidak terserah. Kamu mau ikut kerja bakti atau tidak terserah. Saya lakukan hanya karena Allah. Karena itu penyakit lawannya ikhlas itu kan syirik, Pak. Nah, syirik yang tidak kelihatan itu ada dua, Pak. Dia tidak hanya berharap, dia sholat, tapi yang ia lakukan bukan karena Allah, bukan bersama Allah, bukan mengharap ridha Allah. Yang dicanangkan Allah adalah orang-orang yang melakukan sesuatu karena Allah dan Allah meridhoinya. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah meridhoinya dan dia ridho dengan kelakuannya. Ilallah, hanya mengharap ridha Allah. Apa? Itu yang disebut riya. Riya itu ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Yang kedua, ini tidak populer, Pak. Sum'ah. Kalau riya itu ingin dilihat, kalau sum'ah, sami'ah, ingin didengar orang. Ya mirip-mirip aja ya. Ingin didengar orang sama aja pujian. Karena itu nggak heran kan, Pak. Ikhlas ini ditanamkan betul, khususnya mereka yang berhaji, umroh. Pasti kalimat ini dia ucapkan. Cuma masuk nggak ke sini? Innal hamda apa? Wa ni'matalak wal mulka la syarikalak. Itu diartikan begini aja, Pak. La ilaha illallah. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Hanya Engkau ya Allah. La ilaha illallah. La syarika. Innal hamda wa ni'matalak wal mulka la syarika. Kalau ini ada dalam diri kita, umur berapapun kita, Pak, nyaman kita jalan hidup ini, dan insya Allah kita termasuk orang yang akan dirahmati Allah SWT. Dan insya Allah kita terkategori oleh Allah disebut sebagai al-mukhlisin. Al-mukhlisin, orang-orang yang punya sifat ikhlas, melakukan sesuatu atau beramal sesuatu dia bersama Allah, dan dia lakukan karena Allah, dan dia hanya mengharap ridho Allah SWT. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kalau saya lihat waktu Isya jam 7 lewat 8, lewat 7 ya. Monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ini benar ya Pak, jamnya Masjid Baitul Haq ini kayaknya kecepatannya saya lihat itu. Iya, kecepatan 5 menit. Saya lihat sih itu. Saya kira kurang daun. Monggo mungkin Bapak Ibu, Bapak-bapak khusus yang kelihatan ini, Ibu-ibu, kalau ada yang mau kita diskusikan, dipertanyakan, monggo Pak. Mohon. Gimana Pak? Lillah ilallah ya. Lillah itu karena Allah, ilallah menuju Allah. Ilallah menuju Allah. Billah, billah bersama. Billah itu sama dengan basmalah. Bismillah. Nah, lillah itu sering gini loh, lillahi ta'ala kan sering orang bilang Pak. Jadi sering di masyarakat itu orang ngomong dia lakukan semua hanya untuk Allah. Nah itu dirubah Pak, bukan untuk Allah, seolah-olah Allah itu butuh yang kita lakukan. Enggak, tapi kalau diartikan lillah itu hanya karena Allah, karena mentaati Allah, itu lebih pas ya. Terus ilallah hanya menuju Allah. Nah itu dalam artian hanya mengharap ridho Allah. Ridho Allah betul-betul murni, tidak tercampur yang lain-lain. Lam yalid walam yulad. Jadi kalau di konsepnya karta ikhlas itu tidak ada satu surat pun yang tidak disebutkan kalimat di dalamnya dari nama surat, tapi untuk al-ikhlas, namanya al-ikhlas, tapi di dalam ayat-ayatnya tidak disebutkan kata ikhlas. Jadi saya mengambil pemahaman, saya bertanya kenapa ya? Saya kemarin kan menyampaikan Pak, coba mempelajari Islam itu dengan pertanyaan limaza, why, bukan how atau kaifa, tapi bertanya kenapa. Nah itu bertanya, mungkin arti ikhlas itu ini hanya Allah, karena Allah, mengharap ridha Allah.
Dan kata kunci yang paling luar biasa diajarkan kita, kalau bisa mati mengucapkan ini kan hebat Pak. Kalimat apa Pak? Nah, la ilaha illallah. Apa itu harus perlu latihan? Bukan karena latihan, tapi amalnya Pak. Pindahkan perbuatannya semasa hidup karena keyakinannya dia betul-betul istiqomah dengan apa contohnya? Menolak yang enak tadi Pak. Nah sekalipun kiai bolak-balik baca la ilaha illallah tapi tidak menolak yang enak padahal haram, mati tidak mungkin ngomong la ilaha illallah Pak. Orang yang bisa mati ngomong la ilaha illallah itu betul-betul istiqomah, tidak kecuali Allah. Dalam prakteknya yang paling gampang, dia berani mengatakan yang salah adalah salah, dia berani menolak yang enak tapi tidak dibolehkan oleh Allah. Itu mukhlis, itu yang mukhlas, itu yang paling hebat. Hanif seperti Nabi Ibrahim, dia melakukan yang tidak enak hanya karena Allah SWT ya. Kalimat itu nyembelih. Baik, saya kira cukup Pak Mul ya. Sebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas Pak. Khususnya diri saya ini harus banyak belajar jadi orang ikhlas. Ini berat sekali soalnya judulnya saya nyampaikan ini, tapi saya nyampaikan wis ikhlas kudu kan gitu yang berat. Tidak ada yang tahu. Yang tahu diri saya dan Allah. Nah itu yang perlu kita latih terus diri kita. Makanya tidak salah di dalam Islam itu ditekankan agar kita selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, agar kita betul-betul bersama Allah karena Allah, mengharap kepada Allah SWT. Akhirnya saya lengkapi dengan berdoa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun yang menyaksikan acara ini betul-betul memahami dan kita bisa termasuk orang ikhlas, khususnya jamaah yang hadir di masjid ini. Ayo kita manfaatkan setiap hari, kalau tidak ada kesibukan kegiatan lain, maghrib isya kita ada di Masjid Baitul Haq. Mudah-mudahan kita semakin mengerti, semakin paham, dan perjalanan hidup kita yang singkat ini betul-betul bisa membentuk pribadi kita menjadi orang-orang yang mukhlis dalam beribadah atau mengabdi kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ja'alna minasy-syakirin ala kulli ni'amika ya Allah, wa ja'alna minas-sabirin ala kulli bala fi hadhihi al-hayatid dunya. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas dalam mentaati-Mu ya Allah. Hidup selalu bersamamu, karenamu dan mengharap ridho-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu dan bersabar dalam menghadapi ujian-ujian keburukan sepanjang hidup kami di dunia. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita lengkapi dengan membaca doa kafaratul